Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video saya kali ini, olahraga dengan menggunakan media samsa sebagai partnernya. Nah, berolahraga yang di usia-usia lanjut seperti saya sekarang ini sudah 59 tahun, rupanya banyak yang kebingungan kira-kira olahraga apa yang dapat atau bisa dilakukan, terutama untuk menguatkan atau mengelastisitaskan otot pada lengan, pinggang, pinggul, paha, serta yang lainnya. Nah, pada video-video sebelumnya sering saya berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat semua. Semua video tersebut pada channel ini hanya bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap yang sudah lanjut usia. Penggunaan media samsak itu tidak selalu dengan menggunakan tenaga besar ataupun dengan kekuatan pukulan yang terlalu berlebihan. Jadi bagi saya dengan durasi waktu 15 menit berolahraga di pagi hari dengan cara bermain dengan samsa, menggunakan gerakan pinggang, pinggul, melakukan pelatihan sedikit senam dan di bawah matahari ini ya cukup lumayan. Jadi otot-otot di bangun pagi, pinggang, pinggul semuanya akan menjadi satu kesatuan gerak. Harapan kita di hari-hari seperti sekarang ini suasana COVID, kita dapat beraktivitas sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, untuk kembali beberapa video yang sering dan terus saya tayangkan pada channel ini hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman pada terutama teman-teman kerabat yang kebingungan berolahraga ataupun tidak mesti harus sama dengan olahraga apa yang saya lakukan ini. Seperti saya sering melakukan gerakan dengan menggunakan senam simpel, yaitu dengan berada pada posisi yang saya peragakan ini, terutama kaki dijinyit, dan senam simpel tersebut sangat-sangat mudah. Yang tentunya perlu diperhatikan juga adalah saat kita akan melakukan gerakan. Nah, teman-teman kerabat semua, maaf karena narasi yang saya bawakan ini artinya kebanyakan tidak tepat sesuai dengan gambar yang berlangsung, karena hasil pengambilan video atau gambar ini melakukan sendiri menggunakan HP yang sangat sederhana. Kemudian saya lakukan sedikit edit dan memberikan narasi seperti pada saat video sekarang ini. Nah, inilah yang saya maksud penggunaan media samsak. Saya istilahkan bermain dengan samsak, tidak menggunakan tenaga baik dengan cara memukul, melakukan tendangan, serta gerakan-gerakan lainnya. Ini benar-benar kita sepertinya bercanda, sepertinya olahraga yang kelihatannya hanya sekedar melakukan gerakan tendangan, melakukan gerakan pukulan. Namun kalau diperhatikan saat menggunakan media samsa, bergerak menendang, melakukan pukulan, kalau itu tidak posisi serta secara teori tanpa kita pelajari lebih awal, nah tentunya akan menjadi suatu kebosanan atau kebingungan saat berada di depan samsak. Nah, banyak saya diskusi sama teman-teman yang senang atau menggandrungi media samsak sebagai partnernya, akan tetapi pola pelatihannya karena tidak mempunyai tata cara atau teori seperti saya, setiap berhadapan pada samsak, ketika ada di depan samsak, begitu berada sekian detiknya langsung melakukan gerakan pukulan dengan tenaga besar, menggunakan gerakan tendangan dengan tenaga keras dan sebagainya, sehingga dengan demikian pada akhirnya tenaga akan cepat terkuras. Tentunya juga suasana atau cara pelatihan seperti ini lambat laun akan menjadi bosan, atau boleh saya katakan cepat menjadi bosan. Nah, inilah senam yang saya tunjukkan di video sebelumnya juga. Sering saya mempraktekkan senam-senam seperti meluruskan salah satu kaki, yang satu kaki lagi kita bentuk 90 derajat. Nah, gerakan senam tersebut sangat simpel, mudah. Tujuannya, manfaatnya adalah untuk melastisitaskan otot-otot pada pinggang, pinggul, lengan, serta yang lainnya. Nah, kembali pada poin samsak. Nah, gerakan ini dari awal sampai sekian detik ini teman-teman dapat perhatikan
benar-benar saya melakukan seperti bercanda, atau boleh dikatakan dalam bahasa ininya adalah iseng. Sepertinya tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk melakukan gerakan. Ya, ini sengaja memang kita buat tampilan video ataupun saya lakukan gerakan seperti sekarang ini. Namun kalau diperhatikan pada gerak-gerakan tersebut, ketika memukul, menendang, dan juga gerak-gerakan senam, semuanya ini secara rangkai memang terkait dengan elastisitasnya otot. Nah, di usia saya lanjut, seperti saya sekali lagi sudah berusia 59 tahun, tetap berusaha. Begitu ada peluang waktu, baik pagi ataupun sore, saya usahakan untuk agar dapat saja bergerak, terkadang 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Nah, hal sistem atau tata cara pelatihan atau berolahraga seperti ini tidak banyak orang, saya boleh katakan sedikit sekali menggunakan pola seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena sering pada channel YouTube saya ini, termasuk juga video-video yang saya narasikan, kebanyakan orang-orang berpikiran ketika berolahraga tersebut mesti dengan waktu yang panjang, 1 jam, 2 jam, atau menyiapkan tenaga terlalu besar agar sekiranya di saat berolahraga tersebut mempunyai semangat dan juga tenaga yang besar. Nah, sekali lagi teman-teman kerabat semua, saya sedikit agak terus berbagi pengalaman tentang berolahraga di usia-usia lanjut. Nah, saya tujukan pada teman-teman kerabat yang di usia lanjut, berolahraga untuk mengelastisitaskan otot-otot kita, baik di pinggang, pinggul, kaki, otot-otot yang lainnya juga. Tidak mesti harus dengan durasi waktu yang terlalu lama dan juga menggunakan power terlalu besar. Seperti yang saya contohkan lagi, menggunakan media samsat sebagai partner saya, sering melakukan gerak-gerakan ringan. Istilah saya adalah bercanda, hanya melemparkan kaki pada badan samsak, kemudian dilakukan pukulan kecil-kecilan, sehingga tanpa disadari saat bergerak seperti ini, otot-otot kita secara otomatis, baik pinggang, pinggul, lengan, dan lain sebagainya, terutama tumit juga kaki di bawah, sama saja kita telah melakukan suatu gerakan berupa senam. Sehingga narasi yang saya poinkan pada kali ini, berolahraga di usia-usia lanjut, bagi hemat atau pengalaman saya, adalah cukup melakukan gerakan 3-5 menit atau 10 menit. Namun hal tersebut dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Ketika kita berolahraga dalam seminggu sekali di hari-hari libur, contohnya mungkin Sabtu Minggu hari libur, nah kita berolahraga dalam satu hari tersebut 2 jam, 3 jam. Nah, akan tetapi untuk selanjutnya tanpa berolahraga, nah sama saja kalau dibandingkan dengan pola atau tata cara saya dengan 3 menit, 4, 5 menit ataupun 10 menit, saya sudah dapat melakukan satu gerakan olahraga dengan teknik ataupun gerakan-gerakan tertentu yang semuanya sudah saya pikirkan, artinya telah saya amati dari masih bujang, seperti senam, termasuk juga gerakan otot-otot. Samsak ini karena kebetulan dari bujang sampai di umur 59 tahun ini, saya masih menyenangi atau menggeluti media samsak sebagai partnernya, hanya sebagai teman ketika melakukan gerak-gerakan seperti contoh sekarang ini. Nah, pada video-video di channel YouTube saya, semua video tersebut hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman, memotivasi bagaimana tata cara atau pola kita berolahraga di usia-usia lanjut. Karena kalau tanpa mempunyai suatu cara ataupun pola, akan menjadi bingung. Sifat malas melawan cepat, istilahnya malas itu akan menjadi peliharaan pada pikiran kita untuk memang akhirnya kita menjadi malas, artinya tidak ada usaha
bergerak, walaupun ada waktu 10, 15 atau berapa menit lah, yang penting dapat berolahraga. Nah teman-teman kerabat semua, kembali lagi video-video yang saya tayangkan menggunakan media samsak sebagai partnernya, sering saya melakukan gerakan tendangan seperti tadi sehingga samsak jatuh. Tidak lain dan tidak bukan karena hal tersebut kita lakukan pada gerakan kaki sedikit menuju ke atas, yang pada akhirnya posisi gantungan kunci yang dibuat seperti kayak pancing itu akhirnya akan menjadi jatuh. Nah, ini kembali senam santai. Setelah saya itu durasi waktu yang saya itu sekarang ini kurang lebih hampir 10 menit ya, dengan jeda atau istirahat jalan-jalan apa yang teman-teman lihat tadi. Nah, halamannya cukup luas. Di terik matahari sekitar jam 9 ini di pagi hari, saya masih bergerak kecil-kecilan, terutama sering sekali dan sangat-sangat sering saya melakukan senam hanya simpel seperti ini, melemaskan kaki, meluruskan kaki, salah satu dibentuk 90 derajat dan satu kaki lagi lurus, dan gerakan pinggul, pinggang ini semuanya akan tertarik. Untuk teman-teman mungkin yang pertama kali atau jarang bergerak seperti yang saya peragakan ini, tentunya akan sangat terasa otot-otot pada pinggang, pinggul, kaki juga, apalagi merasa mempunyai perut sedikit agak condong ke depan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan kebiasaan saja. Nah, semuanya yang kita gerakkan atau melakukan olahraga di umur-umur lanjut usia ya tidaklah sama motivasinya, dalam artian harus membentuk bodi atau badan yang kekar atau agar kembali seperti bujang, mempunyai badan mungkin otot-otot besar dan sebagainya. Nah, motivasi yang ini juga akan membuat di usia-usia lanjut kita malas berolahraga. Banyak saya berdiskusi dengan teman-teman ketika ingin berolahraga terus, namun karena pikiran atau mindset cara kita berpikir tidak bisa mengembalikan badan seperti dulu, yaitu akan membuat cara atau pola berpikir kita menjadi malas. Nah teman-teman kerabat semua, bagi saya di usia lanjut ketika secara alami otomatis dari segi napas, dari segi body dan semuanya akan mengadakan perubahan. Nah untuk itu tujuan berolahraga di usia-usia bujang, apalagi di usia-usia sudah lanjut seperti ini, ya agar dapat kita bergerak untuk memanaskan suhu tubuh kita atau menstabilkan situasi dan kondisi badan, apalagi di saat pandemi sekarang ini berkepanjangan. Diharapkan kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Kalau tidak mempunyai suatu kegiatan mungkin keseharian ataupun waktu tertentu akan menjadi bosan. Nah ini saya kembali ke poin pada tayangan video ini. Sikap atau langkah yang kita lakukan seperti sekarang, hanya diam sekian detik, melakukan posisi tangan atau sikap tangan kita taruh di sekitar dada dan juga posisi kaki, sekian detik akan terasa akan pegal. Jadi otot-otot di paha baik kanan dan kiri dan juga betis, pinggang, pinggul itu menjadi pegal karena tumpuannya berada pada pinggang, pinggul semua. Itu merupakan juga salah satu senam. Nah ini teman-teman, kembali saya narasikan tentang gerak-gerakan tadi. Diperlukan suatu tata cara, pola pelatihan yang sabar, ya cukup lumayan. Otot-otot kita akan menjadi pegal, akan juga waktu 15 menit dan saya melakukan gerakan tersebut sudah cukup menjadi basah, apalagi ditambah dengan panasnya matahari di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap berinisiatif menjadikan diri kita melakukan gerakan agar otot elastis, terutama di usia lanjut otot pinggang, pinggul, paha, tumit itu menjadi satu kesatuan gerak untuk kita melakukan aktivitas di hari-hari selanjutnya atau di hari tersebut. Makanya untuk pagi-pagi
cukup kita istilahnya untuk memanaskan otot-otot kita agar semua organ-organ tubuh terutama otot yang akan bergerak pada saat berjalan itu menjadi lebih bagus, lengan dan juga organ-organ tubuh yang lainnya. Semoga hal tersebut menjadi motivasi. Berbagi sesuatu yang positif bagi hemat saya adalah sangat menyenangkan, supaya teman-teman menjadi share bersama-sama. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa pada video-video selanjutnya.